Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Marilah sama-sama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan taufiknya kita dapat melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk itu, marilah kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini dengan terlebih dahulu berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kita lanjutkan pelajaran kita yang kemarin kita telah sampai kepada pelajaran tentang haji dan umrah. Kemudian kita sekarang masih bab tersebut, kita lanjutkan tentang haji dan umrah, di mana dalam peta konsep ini berkaitan dengan haji dan umrah. Yang pertama, pengertiannya. Yang kedua, syarat-syarat. Yang ketiga, rukun tentang haji. Yang keempat, rukun tentang umrah. Dan kelima, sunnah haji dan umrah. Keenam, larangan haji dan umrah. Yang ketujuh, dalil haji dan umrah. Kedelapan, hikmah dan fungsi haji. Yang kesembilan, bentuk dan pelaksanaannya. Langsung kita bahas tentang ketentuan haji. Pengertian haji menurut bahasa artinya sengaja mengunjungi, sedangkan menurut istilah sengaja berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan ibadah haji yang telah ditentukan dengan syarat dan waktu tertentu. Yang B, syarat-syarat haji. Syarat-syarat haji sebagai berikut. 1. Beragama Islam. 2. Baligh atau sudah dewasa. 3. Berakal sehat. 4. Mampu kuasa jasmani dan rohani. 5. Merdeka, bebas, tidak sedang dalam tahanan. Kemudian yang C, rukun haji. Rukun haji terdiri dari 1. Ihram, yaitu berniat haji dengan memakai pakaian ihram. Yang kedua, wukuf di Arafah, yaitu hadir di padang Arafah mulai tergelincir matahari tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Yang ketiga, tawaf. Tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Diawali dari Hajar Aswad. Yang keempat adalah sa'i. Sa'i yaitu lari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Yang kelima adalah tahallul,
yaitu menggunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Dan yang keenam adalah tertib. Kemudian wajib haji. Wajib haji terdiri dari 1 ihram dan miqat. 2 mabit atau bermalam di Muzdalifah. Yang ketiga mabit di Madinah pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah atau hari tasyrik. Yang keempat, melontar jumrah 3, yang 3 melontar jumrah yang 3 yaitu ula, wusta, dan aqobah. Dan yang kelima adalah tawaf. Berikutnya adalah larangan-larangan berhaji. Dalam berhaji terdapat larangan-larangan. Larangan bagi laki-laki. Yang pertama, memakai pakaian yang berjahit. Yang kedua, memakai penutup kepala. Yang ketiga, memakai sepatu. Kemudian larangan bagi perempuan. Larangan bagi perempuan adalah memakai tutup muka. 2, memakai sarung tangan. Kemudian larangan-larangan berhaji. Larangan bagi laki-laki dan perempuan. Memakai wangi-wangi, 1, memakai wangi-wangian. Kedua, mencabut dan mencukur rambut atau bulu badan. Yang ketiga, memotong kuku. Yang keempat, menikahkan atau menjadi wali dalam pernikahan. Yang kelima, bersetubuh sesudah tahallul pertama. Yang keenam, bersetubuh sebelum tahallul pertama. Yang ketujuh, berburu atau membunuh binatang buruan yang halal di tanah haram. Kemudian istilah dam. Di sini ada istilah dam dalam pelaksanaan haji. Ya, dam adalah denda atau tebusan karena melanggar larangan seperti memakai pakaian berjahit dan tutup kepala bagi laki-laki, menutup muka dan memakai sarung tangan bagi perempuan, memakai wangi-wangian, mencukur rambut, memotong kuku, menikah atau menikahkan dan menjadi wali dalam pernikahan, bersetubuh sesudah tahallul pertama. 1, menyembelih seekor kambing. 2, puasa 3 hari. 3, bersedekah sebanyak 9,5 liter makanan kepada 6 orang fakir miskin. Itu ketentuan yang dam haji, atau dam itu adalah denda atau tebusan. Kemudian yang berikutnya adalah dam karena bersetubuh sebelum tahallul pertama. 1, menyembelih seekor unta atau seekor sapi atau 7 ekor kambing. Yang kedua adalah sedekah makanan kepada fakir miskin sebagai seekor unta. Sedekah makanan kepada fakir miskin seharga seekor unta.
Yang ketiga adalah berpuasa yang lamanya dihitung seharga seekor unta atau tiap 0,8 kilogram atau sama dengan puasa 1 hari. Kemudian dam karena berburu atau membunuh binatang buruan yang halal di tanah haram. Yang pertama, menyembelih binatang yang sejenis dengan binatang yang dibunuh atau diburu. Yang kedua, bersedekah kepada fakir miskin sebanyak harga binatang yang dibunuh atau diburu. Yang ketiga, puasa yang lamanya dihitung seharga binatang yang dibunuh atau diburu. Tiap 0,8 kilogram sama dengan 1 hari. Kemudian dam atau denda karena mengerjakan haji dan umrah dengan cara tamattu dan qiran. Yang pertama, menyembelih seekor kambing yang sah untuk kurban. Yang kedua, puasa 10 hari. 3 hari dilakukan selama menunaikan ibadah haji dan 7 hari dilakukan di negeri asal. Dan dam berikutnya adalah dam karena terkepung, terhambat dalam perjalanan dan tidak dapat melanjutkan pelaksanaan haji atau umrah adalah menyembelih seekor kambing. F. Ketentuan umrah. Pengertian umrah menurut bahasa ziarah atau berkunjung, menurut istilah berziarah ke Baitullah dengan cara-cara tertentu tetapi tidak terikat oleh waktu. Dasar hukum umrah adalah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Artinya, musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok atau rafats, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Kemudian yang berikutnya adalah syarat umrah sama dengan syarat haji. Yang pertama, rukun umrah. 1. Ihram. Yang kedua, tawaf. Yang ketiga, sa'i. Yang keempat, tahallul. Dan yang kelima, tertib.
wajib umroh. Umroh dari miqat. Yang pertama umroh dari miqat. Yang kedua menjauhkan diri dari segala larangan umroh sebagaimana larangan haji. Kemudian sunnah umroh. Hal-hal yang disunahkan dalam umroh sama dengan sunnah dalam haji. Yang berikutnya adalah larangan umroh. Larangan dalam umroh sama dengan larangan dalam haji. Kemudian poin yang ini bentuk-bentuk pelaksanaan haji. Yang pertama haji ifrad. Haji ifrad yaitu menunaikan haji terlebih dahulu kemudian umroh. Yang kedua, haji tamattu. Haji tamattu yaitu menunaikan ibadah umroh terlebih dahulu kemudian haji. Dan yang ketiga, haji qiran, yaitu menggabungkan pelaksanaan haji dan umroh sekaligus dalam satu rangkaian amalan haji. Kemudian untuk yang berikutnya kita sama-sama akan membahasnya tentang hikmah fungsi haji dan umroh. 1. Memperkuat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 2. Menumbuhkan semangat berkurban. Yang ketiga, mempererat ukhuwah Islamiyah antara sesama muslim dari seluruh dunia. Yang keempat, mengenal tempat-tempat bersejarah seperti Ka'bah, Bukit Sofa dan Marwah, Sumur Zam-Zam dan Hajar Aswad. Yang ketiga, perwujudan solidaritas Islam yang tidak dibatasi oleh suku, bangsa, ras, warna kulit, dan negara. Itulah rangkaian daripada ibadah haji dan umroh telah kita bahas bersama-sama. Kemudian ada beberapa tugas, silahkan nanti dilihat di dalam grup WA. Nanti kami upload di dalam grup apa tugasnya, silahkan nanti dikerjakan, dilihat dan dikerjakan. Demikian untuk pertemuan kita pada hari ini. Kami akhiri. Marilah sama-sama kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.